نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan masih yang berkaitan dengan dalil yang kedua. Setelah kita membawakan perkataan Abdullah ibn Abbas, maka setelahnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim berkata, qala Ibn Al-Qayyim, berkata Ibn Al-Qayyim, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata banyak dari para ulama, lamma matu, ketika orang-orang saleh itu mati, yang diceritakan dalam hadis Abdullah bin Abbas, yaitu Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra, yang seperti yang saya sebutkan berhalanya, kemudian patung-patung mereka pun dari zaman Nabi Nuh kemudian sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patung-patung mereka masih ada. Lamma matu, ketika kelimanya itu meninggal dunia, akafu ala kuburihim, maka mereka bersimpuh di kubur-kubur mereka, berdiam diri di kubur-kubur mereka. Thumma sawwaru tamathilahum, kemudian mereka pun membikin patung dengan rupa-rupa mereka. Thumma tala alaihimul amadu, kemudian waktu yang lama pun berlalu. Fa'abaduhum, maka generasi yang berikutnya, maka mereka menyembah patung-patung tersebut. Athar yang kedua ini bersumber dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Kalau Ibn Al-Qayyim itu artinya Ibnu anak, Al-Qayyim kepala sekolah. Jadi Al-Qayyim itu Al-Mudir, Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, anaknya kepala sekolah, Mudir Al-Jauziyah. Jauziyah itu nama sekolahnya. Jadi terus dibawa oleh nama dari ulama ini, padahal bukan nama dia. Ini disebut dengan julukan. Oh, itu siapa? Anaknya Mudir. Anaknya siapa? Anaknya kepala sekolah. Kalau kita di sini bisa jadi sekolah Al-Irsyad, bisa jadi sekolah PUI, bisa jadi sekolah yang lainnya. Nah, Al-Jauziyahnya itu nama sekolah. Jadi sehingga para ulama mengatakan kalau tanpa Al-Jauziyahnya cara bacanya Ibnul Qayyim. Tapi kalau Al-Jauziyahnya di bawah, maka alif lam terhadap Al-Qayyimnya itu enggak ada. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama beliau adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimashqi. Enggak ada Al-Jauziyahnya, enggak ada. Jadi Abu Bakarnya itulah bapaknya itu yang menjadi Qayyim, yang menjadi kepala sekolah. Beliau ulama yang wafat pada tahun 751 Hijriah. Beliau wafat dan umur beliau 60 tahun. Beliau ini ulama besar dan memiliki karya tulis yang sangat banyak sekali, seperti Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Zadul Ma'ad ini beliau tulis ketika beliau dalam melakukan perjalanan.
Antum bayangin dalam melakukan perjalanan beliau menulis kitab. Dan beliau pun termasuk murid seniornya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi Ibnu Taimiyah Ahmad ibn Abdul Halim ini termasuk ulama tersebut senantiasa disebutkan secara berbarengan dengan Ibnul Qayyim. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau begitu bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau terkagum-kagum dengan ilmunya. Sehingga sebelumnya Ibnul Qayyim adalah seorang ahli tarekat. Tapi begitu diskusi dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari tahun 702 sampai Syekhul Islam meninggal dunia wafat, maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah senantiasa berada di sampingnya Ibnu Taimiyah kemana-mana, ke Mesir, kemana, senantiasa berada di sebelahnya. Bahkan ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjara pun, maka beliau pun ikut mendampingi Ibnu Taimiyah. Jadi murid yang sangat setia. Dan beliau ini senantiasa membawakan perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah dan membelanya. Perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah yang terkadang itu melawan arus. Jumhur para ulama pada saat itu dilawan dengan kuat sekali oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang-orang yang fanatik dengan madhab, orang-orang yang kaku, jumud, hanya berpegang dengan kaedah-kaedah madhab, walaupun kaedah-kaedahnya itu bertentangan dengan hadis-hadis yang jelas, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melawan mereka. Apapun resikonya, apapun yang akan beliau hadapi, termasuk penjara. Beberapa kali beliau di penjara, lebih dari 3 kali, dan akhir hayatnya pun beliau di penjara, wafat di penjara. Di Mesir beliau di penjara, di Suriah beliau di penjara. Bukan berarti kalau mau jadi ulama harus di penjara dulu, tidak. Tapi emang pada saat itu karena saking kuatnya beliau berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka beliau senantiasa membela apa yang beliau ketahui itu adalah kebenaran, dan tidaklah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau tidak dendam sama sekali sama orang-orang yang membenci beliau, tidak dendam. Karena kepentingan beliau itu yang penting al-haq dijunjung tinggi. Sehingga ketika sebagian orang-orang yang benci kepada beliau meninggal dunia, beliau tidak bertepuk dengan kedua tangannya, tidak riang gembira, tidak. Sehingga ketika ada orang yang memberi kabar gembira kepada beliau, "Wah, ya Syekh, si fulan telah meninggal dunia, bergembiralah." Marah beliau. Marah. Sampai beliau datang kepada keluarganya, mengatakan kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anak si fulan, kalian adalah anak-anakku, saya mengganti abah kalian." Luar biasa enggak? Padahal ayahnya dulu membenci kepada Syekhul Islam, tapi tidak ada bagian di hati beliau untuk membenci orang-orang yang beriman. Beliau memberikan maklum, uzur, bisa jadi itu adalah ujung ilmu yang mereka ketahui. Tidak membenci. Tidak ketika ada seorang raja, ketika mendapati sebagian ulama membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai di penjara, kemudian Ibnu Taimiyah dikeluarkan oleh raja tersebut. Syekhul Islam ditanya oleh raja ini, "Apa pendapat kamu terhadap orang-orang itu yang telah memenjarakan Syekhul Islam?" Syekhul Islam tidak dendam, mengatakan apa? Mereka adalah para ulama. Mereka haruslah memiliki kedudukan yang tinggi di hati umat. Tidak dendam, tidak. Padahal raja ini ingin meminjam tangannya Syekhul Islam. Kali aja Syekhul Islam mengatakan habisi mereka, dihabisi. Enggak. Dan ini akhlak-akhlak yang demikian diambil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, yang beliau mulazamah
hidup bareng bersama dengan Syekhul Islam dalam waktu yang sangat lama, 26 tahun. Kemudian sebagian murid-murid Syekhul Islam setelah Syekhul Islam wafat berguru kepada Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Seperti siapa? Seperti Al-Imam Ibn Katsir. Al-Imam Ibn Katsir itu muridnya Syekhul Islam dan juga muridnya Ibn Qayyim. Seperti juga Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali berguru kepada Ibn Qayyim. Begitu juga Al-Imam Ibn Al-Hadi berguru juga kepada Ibn Qayyim, menunjukkan bahwasanya Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ini adalah murid senior dari Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan yang seperti saya sebutkan, beliau wafat pada tahun 751 Hijriyah. Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan apa yang telah atau mengomentari apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas. Maka beliau mengatakan, banyak para ulama dari salafus saleh mengatakan yang berkaitan dengan orang-orang saleh yang mati di zamannya sebelum zaman Nabi Nuh. Lamma matu, ketika orang-orang saleh tersebut mati dalam waktu yang hampir berbarengan, akafu ala kuburihim, maka mereka berdiam diri dalam waktu yang lama di kubur-kubur tersebut. Dan ini adalah cikal bakal seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdiam diri di satu tempat. Termasuk berdiam diri di tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat keramat, tempat yang ada kelebihannya. Kalau seorang muwahhid, seorang yang imannya sejati, ketika berdiam diri dalam waktu yang lama di mana? Di masjid. Lebih-lebih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, i'tikaf di masjid, berdiam diri. Dari masuk di 10 hari terakhir sampai tiba waktu sholat maghrib di bulan Syawal baru keluar. Ini berdiam diri orang-orang mukmin sejati. Adapun berdiam dirinya orang-orang yang mereka condong ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiam diri di tempat-tempat yang mereka anggap di dalamnya mengandung kebaikan dan keistimewaan yang bisa jadi itu adalah bisikan-bisikan dari syaitan. Bisa jadi berdiam dirinya pertama dibisiki sebagai apa? Mengingat-ingat. Seperti berdiam diri, sebagian orang mencari ilham, mencari petunjuk dengan berdiam diri di mana? Di gua, ada nggak? Berdiam diri di gunung mana? Atau bisa jadi di tepi sungai mana mencari petunjuk katanya. Dan ini adalah cara ibadah orang-orang musyrikin. Cara ibadah orang-orang musyrikin diantaranya mereka berdiam diri di dekat berhala-berhala mereka, di kubur-kubur mereka. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 768 sampai 74, Allah Subhanahu wa taala kisahkan apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim, kamu bacakan kepada mereka kisah Nabi Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, berkata kepada kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Kami ini beribadah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung, fanadhallu laha 'akifin. Termasuk cara ibadah kami adalah dengan berdiam diri, bersimpuh di berhala-berhala tersebut. Ini bersimpuh, berdiam diri di mana saja, di pohon keramat kayak di pohon yang angker kayak, diam di situ. Itu cara ibadah orang-orang musyrikin. Dari generasi ke generasi mereka memiliki ibadah, di antaranya al-uquf.
berdiam diri di satu tempat dalam rangka beribadah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, aqafu ala quburihim. Mereka berdiam diri di kubur-kubur mereka, seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibn Abbas yang sudah kita bahas. Bisa jadi syaitan pada saat itu membisikkan, nih, dengan berdiam diri kalian ingat terhadap ibadah-ibadah mereka, ingat dengan bagaimana semangat ibadah mereka, sehingga kalian terlecut untuk melakukan ibadah seperti mereka. Bisikan-bisikan dari syaitan. Tsumma sawwaru tamathilahum. Kemudian mereka membuat patung dengan rupa-rupa mereka. Dengan rupa-rupa mereka, dengan tujuan yang telah disebutkan oleh Athar Abdullah bin Abbas. Tujuannya adalah supaya mereka bersemangat untuk beribadah dengan ibadah yang telah mereka lakukan. Patung-patung sudah dibikin dengan nama-nama yang sama dengan nama rupa-rupa mereka. Maka thumma tala alaihimul amad. Kemudian waktu berlalu dengan waktu yang lama. Maka fa'abaduhum. Kemudian mereka generasi yang sesudahnya beribadah kepada patung tersebut. Jadi langkah syaitan ini memiliki apa? Langkah-langkah yang terencana untuk menjadikan manusia terperosok ke dalam jurang kesyirikan sedikit demi sedikit dan sangat sabar. Setan ini sabar, iblis ini sabar, supaya targetnya apa? Menjadikan manusia bersama dengan dia dan bala tentaranya di dalam api neraka jahanam. Sabar. Dari yang tadinya disuruh berdiam diri, tidak langsung disuruh beribadah, tidak. Sedikit demi sedikit. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melakukannya setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Dibisiki dulu untuk ukuf, berdiam diri dulu. Kemudian setelah lama asyik dengan ibadah berdiam diri, bersemedi di kubur-kubur mereka, kayak mendapatkan bisikan-bisikan tenang, seakan-akan hati-hati mereka tenang, nyaman. Jadi ingat, perasaan tenang dan nyaman itu bukan jadi patokan kebenaran, ikhwan. Adakan saya kalau sudah melakukan, datang ke acara ini, datang ke acara itu, saya merasa tenang, bahagia. Ingat, bukan patokan. Patokan bisa jadi ketenangan dan kebahagiaan itu bisikan-bisikan syaitan yang diberikan ke hati kita sehingga kita bergembira. Patokan kebenaran, ibadah kita, amalan kita harus sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Bisa jadi ketenangan yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketenangan yang palsu, kebahagiaan yang palsu. Sebagaimana sebagian orang-orang Hindu ataupun orang-orang yang beragama Buddha, mereka memiliki ibadah-ibadah yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada sesembahan-sembahan mereka. Seperti sebagian biksu melakukan perjalanan berkelana dengan waktu yang sangat lama, dengan jarak yang sangat jauh, dari Thailand ke Borobudur, jauh sekali. Mereka mengatakan mereka bahagia. Bisa jadi ini bisikan-bisikan dari syaitan. Senang, bahagia, bukan patokan. Patokan ibadah itu benar apa? Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam athar yang disebutkan atau dalam ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahfan ini, mereka berdiam diri, bersemedi di kubur-kubur tersebut, mereka mendapatkan kebahagiaan. Kemudian syaitan, iblis dan bala tentaranya mencapai langkah kedua untuk menyesatkan manusia, dan ini dalam waktu yang lama. Apa? Dengan cara supaya mereka bikin patung dengan rupa-rupa orang-orang soleh tersebut.
Kemudian setelah dalam waktu yang lama dibiarkan patung-patung itu ada di tempat mereka bersemedi, di tempat mereka berdiam diri. Kemudian langkah yang ketiga setelah waktu yang lama, maka generasi yang berikutnya melihat ada patung di kuburan. Kemudian mereka pun dibisiki untuk beribadah kepada patung-patung tersebut. Jadi menunjukkan syaitan ini, iblis dan bala tentaranya memiliki kesabaran yang luar biasa, dan mereka sangat sabar sekali untuk menjadikan manusia mengikuti jejak-jejak mereka dan langkah-langkah mereka. Dengan berbagai cara manusia dilalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang ketika beribadah, ibadahnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Maka syaitan dengan upaya yang bagaimana, orang yang ikhlas dalam beribadah ini dialihkan ketika beribadah, ibadahnya semau dia sendiri. Tapi orangnya ikhlas dari wajahnya kelihatan ikhlas. Dia dan kelompoknya itu ikhlas dalam beribadah, akan tetapi digeser oleh syaitan supaya ketika beribadah, ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi manusia. Jadi yang penting syaitan itu memiliki berbagai jurus untuk menghadapi berbagai macam manusia, tidak dengan satu jurus saja. Ada lagi manusia yang mereka itu getol dalam menuntut ilmu. Pengetahuan mereka bahwasanya ibadah itu harus mencontoh kepada Rasulullah SAW menjadi hal yang wajib mereka ketahui dan mereka amalkan. Sehingga untuk masuk ke dalam bab ini, syaitan ini susah. Caranya gimana? Dirusak keikhlasan mereka. Paham? Dirusak keikhlasan mereka. Kalau yang pertama, hati mereka ikhlas untuk beribadah, dirusak dari cara beribadahnya, sehingga ketika beribadah apa? Berbuat bid'ah, khurafat, bahkan diseret kepada kesyirikan kepada Allah. Adapun yang kedua, dirusak hatinya. Karena secara lahiriah mereka berusaha untuk mencontoh Rasulullah, dirusak hatinya. Riya, sum'ah, bahkan ingin menonjol sendiri. Kemudian ada hasad, ada dengki, ada sombong, ada terpedaya. Ini, jadi setiap orang dihadapi dengan berbagai cara. Ada lagi yang dua-duanya selamat, ikhwan. Ada yang dua-duanya selamat. Ibadahnya ikhlas, hatinya ikhlas. Kemudian ketika beribadah, ibadahnya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi apa? Dirusak cara muamalah dia dengan manusia. Dirusak. Sehingga manusia alergi terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Walaupun soleh, walaupun hatinya bagus, akan tapi oleh syaitan dirusak. Sehingga manusia menjauh dari tipe orang-orang demikian. Sehingga syaitan ini senantiasa berusaha untuk merusak amal manusia. Berbagai macam cara. Dari kalau orangnya, jadi prioritas pertamanya itu langkah-langkah syaitan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Prioritas pertama dari langkah-langkah syaitan itu menjadikan manusia semuanya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prioritas pertamanya. Kalau tidak bisa, prioritas pertama ini susah untuk didapat, maka mereka turun targetnya. Target yang kedua adalah menjadikan manusia itu tunduk dengan lisan mereka kepada Rasulullah SAW. Adapun dengan perbuatan mereka memerangi Rasulullah SAW. Caranya gimana? Paham gak yang kedua nih? Yang kedua apa? Dijadikan manusia, orang yang beriman itu, lisannya menyatakan cinta kepada Rasulullah.
Akan tetapi amal perbuatannya memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini yang kedua? Contohnya apa? Hah? Hah? Ya, berbuat bid'ah. Nggak ada orang yang berbuat bid'ah mereka mengatakan saya benci Rasulullah. Tidak ada. Tidak ada. Iya, cinta kepada Nabi. Akan tetapi perbuatan mereka dan kesehari-harian mereka dalam beribadah kepada Allah seakan-akan mereka mengatakan kami mengetahui kebaikan yang tidak diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengatakan Nabi Muhammad pengkhianat. Nabi Muhammad mengetahui kebaikan kemudian tidak mengabarkan kepada kita. Bisa demikian. Ataupun mereka mengatakan dengan perbuatan mereka kami mengetahui kebaikan-kebaikan yang tidak diketahui oleh Muhammad bin Abdullah yang telah diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa? Prioritas yang ketiga. Jadi kalau yang pertama berhasil ya sudah beres. Kalau nggak bisa lari yang kedua. Yang ketiga, apabila pertama kedua tidak berhasil, yang ketiga dijadikan manusia mereka walaupun beriman ahli berbuat dosa dengan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang paling besar selain kesyirikan tentunya meninggalkan sholat. Ini dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan. Besar sekali. Bahkan sebagian para ulama mereka mengatakan kafir orang yang tidak sholat. Tapi hilaf di antara mereka, ada yang mengatakannya ketika meninggalkan secara mutlak, ada yang ketika meninggalkannya secara keyakinan bahwasanya sholat itu tidak wajib. Ada yang berpendapat seperti Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, orang yang meninggalkan satu kali sholat saja secara sengaja dia telah kafir. Berbuat zina, minum khamar, mencuri, dan ghibah, maka itu semua adalah perbuatan dosa-dosa besar yang syaitan berusaha menjadikan manusia melakukannya. Kemudian yang keberapa lagi? Yang ketiga, tadi keberapa? 3. Sekarang keempat. Yang keempat, apabila orangnya itu selamat dari dosa-dosa besar, disibukkan dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Jadi bisa jadi dari yang keempat ini apabila seorang meremehkan dosa-dosa kecil nanti diseret ke dosa besar. Kalau dosa besar nanti ringan, diseret ke dalam bid'ah. Kalau bid'ah ringan, tinggal masuk ke dalam kesyirikan. Bisa dari bawah, bisa dari atas, bisa dari bawah. Yang kelima, apabila yang keempat ini nggak bisa, yang kelima meninggalkan perbuatan-perbuatan sunnah. Yang keenam, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang afdol untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang afdol di waktu yang sama. Ini termasuk langkah syaitan. Di waktu yang sama, terkadang kita bisa melakukan satu perbuatan, akan tetapi kita harus memilih. Bisa dengan misalnya mendengar azan. Ini perbuatan yang bagus sekali, mendengar azan. Di waktu yang sama kita mungkin berzikir ataupun melakukan perbuatan yang lain, ataupun ada kebaikan-kebaikan yang lain. Maka syaitan berusaha untuk kita itu meninggalkan yang afdol untuk sibuk dengan yang mafdul, yang tidak afdol. Ini banyak contohnya. Nah, itu adalah termasuk langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia dan menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Sehingga wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah. Janganlah kalian ikuti jejak langkah-langkah syaitan. Yang mana syaitan adalah memiliki prioritas dalam menyesatkan manusia. Apabila tidak bisa ini ke sini, tidak bisa ini ke sini, yang penting menjadikan manusia jauh dari
as-siratal mustaqim, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dan setiap syaitan yang mengganggu manusia, maka seperti yang saya sebutkan, mereka memiliki apa? Database kita masing-masing kali ya. Data diri kita masing-masing. Data diri kita ini apa nih? Ada orang yang lemah dalam menghadapi duit, ada. Dalam bab lainnya ini bagus sekali, ada. Ada lagi yang dia ini sukanya kumpul-kumpul yang gak benar, ada. Jadi data diri kita itu ada semua, komplit. Ada. Ini kalau pas mau tidur browsingnya apa, komplit kita. Jadi mereka menyimpan data kita itu sangat komplit, sehingga titik lemah kita di mana mereka simpan. Sehingga kita ini harus banyak-banyak berzikir kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Terutama mungkin zikir pagi dan petang, jangan lupa, karena sifat syaitan itu al-waswasil khannas. Waswas, kalau waswas al-khannas, dia membisik-bisiki kita, dan dia pun dalam waktu yang sama akan menjauh dari kita bersembunyi. Al-Imam Abdullah ibn Abbas mengatakan al-waswasil khannas artinya ketika kita lalai dari berzikir kepada Allah, maka syaitan akan datang nimbrung dengan kita. Lebih-lebih dalam ketika kita bermaksiat, maka syaitan ikut bersama kita. Ketika kita keluar dari rumah tidak doa bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, tidak doa, itu nempel setan dengan kita. Lebih-lebih kita melakukan perjalanan tanpa doa safar, nempel dengan kita. Ditambah lagi dengerin musik, wah kumpul setannya. Jadi kita pun akhirnya berat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keluar rumah saja dengan doa keluar rumah, maka syaitan yang satu akan berkata kepada syaitan yang lain, kamu tidak akan bisa mendekati orang itu. Tidak akan bisa. Bahkan malaikat berkata kepada orang yang keluar ini, wukita wa hudita, engkau dilindungi, engkau pun mendapat petunjuk ketika doa keluar rumahnya dibaca. Lebih-lebih ketika zikir pagi dan petang dibaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. 100 kali dibaca. Itu apa? Benteng yang sangat kuat bagi seseorang untuk mengarungi aktivitas dia. Kalau pagi sampai aktivitas sore, sore sampai aktivitas subuh, semua akan seorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dengan zikir kita menjadi kuat. Dengan zikir kita memiliki tameng yang sangat kokoh dan benteng yang sangat kuat menghadapi musuh yang melihat kita dan kita tidak melihat dia. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab I'anatul Mustafid, beliau mengatakan dalam athar ini dan dalam ayat ini ada beberapa pelajaran. Beliau membawakan beberapa pelajaran, banyak ikhwan, 9. Kita baca satu persatu ya. Beliau mengatakan pelajaran yang pertama, diharamkannya berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, hulu. Baik itu hulu dalam memuji ataupun dalam membenci, atau lebih spesifik dalam hal ini adalah dalam memuji berlebih-lebihan. Tidak boleh kepada siapapun untuk kita berlebih-lebihan. Beliau mengatakan wa annahu ya'ulu ila syirk, karena yang demikian akan menggiring seseorang memuja orang yang dia anggap memiliki kesalehan, memuja, menyanjung, kemudian berbuat
dengan perbuatan yang tidak boleh dilakukan kecuali untuk diyakini untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh. Beliau mengatakan karena seperti yang kita dapati dalam kaum Nuh, maka kaum Nuh itu mereka melakukan kesyirikan karena sebelumnya mereka melakukan perbuatan hulu kepada orang-orang saleh, dan ini adalah awal kesyirikan di muka bumi. 10 generasi pertama dari zaman Nabi Nuh, jadi 1000 tahun pertama, maaf bukan Nabi Nuh, setelah zamannya Nabi Adam alaihi salam 1000 tahun pertama, itu semua manusia mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar dan tidak ada yang melakukan kesyirikan. Cikal bakal kesyirikan terjadi ketika adanya hulu kepada orang-orang saleh sebelum zamannya Nabi Nuh alaihi salam, yang mana mereka namanya adalah Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Mereka hulu berlebih-lebihan, kemudian dibikin patung, kemudian diibadahi. Dan ingat, patungnya sampai, berhalanya sampai ke zamannya siapa? Ke zamannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menerimanya siapa? Yang membawanya? Ada yang ingat namanya? Amr ibn Luhai al-Huzai. Ketika patung-patung ini terbawa oleh badai sampai di tepian Laut Jeddah, tepian Laut Merah, maka Amr ibn Luhai dia mendapatkan bisikan dari jinnya untuk mengambil patung-patung tersebut. Kemudian patung-patung ini dibagikan kepada orang-orang Arab sampai dibawa ke kabilah-kabilah mereka. 3 di Yaman, 2 di Syam, 1 di Hijaz. Dibagi-bagi oleh Amr ibn Luhai. Sehingga Amr ibn Luhai seperti yang saya katakan adalah orang yang pertama merubah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam di tanah Arab, di jazirah Arab. Di dalam athar ini juga bantahan bagi orang-orang yang mereka menjadi pemuja-pemuja kubur pada hari ini ataupun pada zaman-zaman sebelumnya. Karena mereka mengatakan ketika mereka membangun dan memuja kubur terhadap kubur orang-orang saleh, mereka mengatakan ini adalah bagian dari cinta kepada orang-orang soleh. Ketika ditanya kenapa kalian lakukan hal ini, mereka mengatakan kami cinta kepada orang-orang soleh. Kemudian mereka pun beristighosah dengan orang-orang soleh tersebut, bahkan meminta syafaat. Padahal syafaat milik siapa? Milik Allah. Mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka pun melakukan penyembelihan untuk orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Kemudian mereka pun melakukan nazar, bahkan mengambil berkah dengan tanah kubur-kubur mereka. Sehingga sebagian mereka mengatakan ini bukan kesyirikan, ini adalah tanda cinta kepada orang-orang saleh. Maka kita mengatakan hadis ayat dari surat Nuh dan apa yang dibawakan oleh Abdullah ibn Abbas dan apa yang dikatakan oleh Abdullah al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah membantah anggapan-anggapan mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah cinta kepada orang saleh, dan itu adalah berlebih-lebihan kepada orang saleh, dan ini akan menggiring mereka kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, di dalam athar ini ataupun ayat yang sebelumnya kita bahas, bahwasanya berlebih-lebihan kepada orang saleh adalah termasuk dari sunnahnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat An-Nisa ayat 171 yang sudah kita bahas, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Dan seperti yang sudah kita bahas juga,
bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh di antara mereka. Bahkan ketika ada orang yang mati di antara orang-orang yang saleh, maka orang-orang Nasara pun membangun kubur mereka, membangun patung mereka, kemudian beribadah dan berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh yang mereka yakini kesalehannya. Sehingga pemuja orang-orang saleh yang telah meninggal dunia itu bukan sunnahnya salafus saleh, bukan sunnahnya kaum muslimin, akan tetapi itu adalah cara keagamaan yang telah dilakukan dan diyakini kebenarannya oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mereka telah mendapatkan label dari Allah Subhanahu wa taala sebagai al-maghdubi alaihim dan ad-dallin, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang sesat. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya di dalam athar ini, athar Abdullah bin Abbas dan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, larangan keras dan peringatan dari membikin patung dan menyebarkan gambar ataupun patung atau bermudah-mudahan dalam patung dan menyebarkan patung. Beliau mengatakan li'anna dzalika wasilatun ila syirk, karena demikian adalah jalan untuk menuju kepada kesyirikan, dan demikian juga termasuk penyerupaan terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi larangan keras untuk membikin patung ini karena yang pertama, ini adalah jalan yang akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan seperti yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Yang kedua, karena membikin patung dengan wajah, dengan muka, dengan kaki yang serupa dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyerupakan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang berani membikin dengan apa yang telah saya ciptakan? Sebagian rupa dari patung-patung tersebut itu serupa dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah. Bahkan terkadang mesemnya sama, cemberutnya sama, lentiknya sama, telinganya sama, warna kulitnya sama. Maka itu semua menantang Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian orang menyatakan hal ini adalah seni, akan tapi ini termasuk dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peringatan keras untuk membikin patung, membikin serupa dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih patung-patung dari orang-orang yang dianggap sebagai orang yang besar. Yang menjaga gunung siapa, ikhwan? Allah. Sebagaimana yang mengatur, yang menjaga laut, Allah. Yang mengatur laut, gunung, Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang mengatur alam semesta. Dan patung-patung demikian yang akan menghantarkan seseorang kepada keyakinan batil. Dan ini harus kita waspadai. Kemudian pelajaran yang keempat. Di dalam ayat ini dan asar-asar ini dalil terhadap dilarang kerasnya berbuat bid'ah dalam agama ini. Karena bid'ah ini akan menggiring seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan lembutnya syaitan, halusnya syaitan ketika membisikkan kepada orang-orang yang lagi berduka
dengan meninggalnya 5 orang soleh. Dengan lembut sekali dikatakan, kalian berdiam diri di tempat tersebut. Tenang saja situ, diam, tenang, santai. Ini perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh orang-orang soleh tersebelumnya. Tidak pernah. Dari Nabi Adam sampai mereka tidak ada cara untuk menghilangkan kesedihan dan menghibur lara di hati ini dengan berdiam diri di kubur, tidak ada. Dan itu adalah perbuatan bid'ah yang ada pada saat itu. Sehingga perbuatan bid'ah inilah yang menghantarkan mereka semua kepada kesyirikan kepada Allah, sampai kesyirikan itu sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh para ulama, al-bid'atu tusilu ila syirki walau 'alal madal ba'id. Syirik, bid'ah itu akan menghantarkan kepada kesyirikan dalam jangka panjang. Bukan jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek mereka masih ingat, mereka itu orang-orang soleh itu manusia biasa. Akan tetapi generasi setelahnya, 2 generasi berikutnya mereka mengatakan, orang-orang dulu tidak mungkin menjadikan kubur ini ada patungnya dengan bentuk yang berbeda dengan kubur-kubur yang lain, kecuali untuk apa? Kita ibadah. Yuk mari kita beribadah. Ibadah semuanya. Jadi itu diawali dengan berbuat bid'ah dalam agama. Pelajaran yang kelima, di dalam asar ini sangat jelas sekali ada dalil bahwasanya niat yang baik tidak cukup untuk seseorang beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala apabila amal solehnya itu tidak disyariatkan. Jadi tidak cukup ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermodalkan niat baik saja tidak cukup. Harus ada tuntunannya berupa apa yang dijelaskan oleh Allah melalui lisan para nabi. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Ibadahnya bagaimana? Sesuai dengan kehendak Allah, bukan sekarang dewek. Bukan. Kalau ibadah semau sendiri, buat apa kitab-kitab suci diturunkan? Buat apa para rasul diutus? Tapi ketika para rasul diutus supaya manusia beribadahnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ini bisa kita dapati terhadap kaumnya Nabi Nuh alaihi salam ketika mereka membuat patung, ketika mereka berdiam diri di kubur-kubur dalam rangka supaya mereka memiliki semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka supaya ingat kesalehan-kesalehan mereka, bukan untuk melakukan kesyirikan. Bukan, mereka memiliki tujuan yang baik, akan tetapi tujuan yang baik itu tidak cukup, sehingga apa yang mereka lakukan adalah perbuatan bid'ah dan perbuatan yang haram dan menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan dalam waktu yang sangat lama berikutnya, dalam jangka panjang. Sehingga niat yang baik tidak menjadikan kita boleh untuk melakukan amalan sesuai dengan kehendak kita. Haruslah amalan tersebut adalah amalan yang disyariatkan. Pelajaran yang keenam adalah penjelasan tentang keutamaan dari adanya ilmu dan para ulama di tengah-tengah manusia. Sehingga sangat mudarat sekali, dampaknya sangat jelek sekali ketika para ulama tidak ada dan ilmu tidak dijelaskan kepada manusia. Karena syaitan akan sangat berani sekali untuk menyeru manusia kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika para ulama tidak tampil. Ketika ilmu tidak disebarkan, syaitan akan berani untuk mengajak manusia kepada kesyirikan, kepada perbuatan bid'ah. Lebih-lebih syaitan dari golongan manusia akan berani tampil untuk
membawa manusia kepada kesyirikan, dan mereka nyatakan bahwasanya kesyirikan yang mereka lakukan adalah sebuah keyakinan yang teguh dan luhur, dan mereka tanpa malu memberikan label kesyirikan tersebut dengan akidah yang benar, dengan tauhid kepada Allah. Yang tahu itu tauhid, itu kesyirikan siapa? Para ulama. Membedakan amalan tersebut adalah syirik, adalah tauhid siapa? Ulama dan ilmu yang benar. Kita membedakan mana itu perbuatan sunnah, mana itu perbuatan bid'ah dengan apa? Dengan ma qalallahu wa qala rasul. Sehingga sangat jelas sekali bahayanya apabila ilmu itu tidak disebar, apabila para ulama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini sangat penting sekali dengan keberadaan majelis taklim, keberadaan para ulama, sehingga para ulama menjelaskan kepada para manusia tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan kepada manusia juga tentang pentingnya mereka belajar ilmu, sehingga ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar, tidak ibadah dengan semau dia sendiri. Sekarang pelajaran yang keberapa? 7 ya. Pelajaran yang ke-7, kita harus waspada terhadap tipu daya syaitan. Karena tipu daya syaitan itu mereka yang pertama menampakkan hal-hal yang jelek seakan-akan itu adalah hal-hal yang baik, sehingga menipu manusia. Jadi mereka itu, syaitan dan bala tentaranya, menghalangi manusia dari perbuatan yang baik, dan mereka pun menipu manusia supaya manusia meninggalkan perbuatan yang baik untuk melakukan perbuatan yang haram. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang ke-7 apabila ada waktu, kesempatan, umur, insyaallah esok setelah sholat maghrib ya. Insyaallah kita lanjutkan. Saya rasa penting untuk kita bahas. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.